teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Long Hao Chen menoleh untuk melihat Zhang Fangfang, memberitahunya dengan nada serius, "Saudara Zhang, jika semuanya tidak berjalan baik, aktifkan saja permata ilusi dan pergi, kami punya cara sendiri untuk melakukannya kembali." Zhang Fangfang mengangguk sebagai jawaban. Melihat Long Hao Chen, dia mengerti bahwa kapten muda ini memiliki kartu di lengan bajunya, dan setidaknya memiliki rencana pelarian yang siap. Ini terkait dengan rahasia pihak lain, jadi dia tentu saja tidak bertanya. Melihat medan perang di bawah, ekspresi Long Hao Chen sangat parah. Bagaimanapun, binatang ajaib di surga ilusi memperoleh ledakan kekuatan dari dorongan Ye Xiaolei. Sekelompok dari mereka mencapai peringkat ke-8, yang kira-kira setara dengan kekuatan manusia di langkah ke-7. Meskipun mereka sebagian besar bertindak berdasarkan naluri, ratusan binatang ajaib ini melawan sekelompok 8 orang, mengelilingi mereka dan menyerang dengan ganas. Namun bahkan dalam situasi seperti itu, pertempuran berlangsung seperti pembantaian sepihak. Dari 8 iblis, Ahbao berada di tengah dan gaya bertarungnya sederhana dan lurus. Serangan binatang ajaib sama sekali tidak berguna terhadapnya, dan dia tidak menghindarinya, hanya melancarkan serangannya sendiri terhadap mereka. Semua binatang ajaib di depannya tidak akan lolos dari nasib tercabik-cabik. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir sebagian besar serangan yang diarahkan padanya, memainkan peran yang setara dengan Long Hao Chen di timnya. Di sisinya ada 2 iblis kokoh, mirip satu sama lain tetapi, mereka tidak memiliki penampilan manusia. Dari jauh mereka terlihat seperti naga bumi, namun dengan tubuh yang lebih kecil, ukurannya hanya mencapai 2,5 meter, dengan ekor yang panjang di belakang punggungnya. Namun, perbedaan dalam bentuk tubuh tidak berarti kekuatan mereka lebih lemah dari naga bumi. Sebaliknya, metode pertarungan mereka yang murni menyerang sebenarnya tidak kalah dengan Ahbao. Lengan bawah mereka yang kokoh dan tanduk mereka yang membentuk sudut tumpul adalah senjata yang mematikan, sementara sisik hitam mereka memberi mereka kekuatan pertahanan yang ekstrim. Di belakang kelompok 8 ada 3 prajurit jarak dekat lainnya, di antaranya Leng Xiao bertindak sebagai intinya. Di 2 sisi Leng Xiao ada iblis yang dikeluarkan dari variasi binatang ajaib. Yang pertama memiliki tubuh yang mengesankan, tampak seperti beruang raksasa. Dari tubuhnya, cahaya kuning tua terus-menerus dilepaskan. Pada setiap serangan binatang ajaib, dia akan dengan penuh semangat menginjak tanah, meluncurkan gelombang energi yang sangat mengejutkan, bahkan menyebabkan area retakan yang luas muncul di tanah. Di sisi lain Leng Xiao adalah berbentuk singa dengan tubuh manusia, juga sangat kuat kekuatannya. Yue Ye dan penyihir wanita lainnya ditempatkan di antara 2 subkelompok ini, melepaskan sihir mereka dari sana. Meskipun inti dari seluruh tim adalah Ahbao, konduktornya adalah Yue Ye, staf di tangannya ditukar dengan yang berwarna ungu tua, dan gelombang sihir yang kuat menyebar terus-menerus darinya, memberikan dorongan sihir kepada iblis lain sambil menyembuhkan mereka. Wanita iblis lain di sisinya berpakaian merah, terlihat sama seperti manusia, hanya saja emosinya jauh lebih membara. Di tangannya ada 2 tongkat berbentuk koral, bergetar di udara dan cahaya merah tua terus-menerus terpancar darinya. Semua binatang ajaib yang menjadi korban serangannya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat besar, dan yang dia gunakan hanyalah serangan sasaran tunggal, tidak ada serangan skala besar yang dilancarkan olehnya. Tingkat koordinasi yang dicapai ke-8 orang ini tentu belum bisa dikatakan sempurna, dan tentunya belum lama mereka membentuk sebuah tim. Namun, di bawah kepemimpinan Yue Ye, mereka tidak memiliki celah apapun, tapi kalaupun ada, dominasi kekuatan mereka yang luar biasa sudah cukup untuk menutupi hal itu. Setelah pengamatan singkat ini, Long Hao Chen menemukan rahasia mereka. Faktanya, dengan pengecualian Yue Ye dan gadis berambut merah berpakaian merah yang identitasnya tidak jelas, iblis-iblis lainnya pasti mencapai tingkat energi spiritual eksternal yang fenomenal, membuat semua binatang ajaib berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan dari binatang ajaib secara bertahap menjadi semakin kacau. Serangan panik ini kehilangan semua disiplin, dan tanpa otak untuk memimpin pasukan,
mereka akhirnya hanya didorong oleh 8 iblis ini. Tidak peduli seberapa mengamuknya serangan mereka, mereka masih tidak dapat menghentikan gerak maju kelompok iblis. Long Hao Chen berdiri di puncak gunung, masih tak bergerak, hanya sesekali menatap Yue Ye. Jika dia bisa memerintahkan binatang ajaib itu, mungkin mereka masih bisa menghentikan musuh seperti sebelumnya, tapi dia tidak bisa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengandalkan medan untuk mencoba mengulur waktu. 1 jam adalah jangka waktu yang sangat lama, dan di bawah pengaruh mantra Ahbao, pusat kekuatan iblis ini tidak merasa lelah sedikit pun, terus maju setiap detik. Setiap langkah yang mereka ambil ke depan, beberapa darah dan organ dalam binatang ajaib akan tersebar di udara. Setelah penyegelan Ye Xiaolei dengan teknik ramalan besar, bala bantuan binatang ajaib yang melonjak dari segala arah berkurang. Ini adalah berita buruk lainnya. Cai Er dengan tenang bergabung dengan sisi Long Hao Chen, memberitahunya dengan suara rendah, haruskah ini dilakukan? Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Long Hao Chen mengerti apa yang dia maksud, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, sekarang belum waktunya. Cai Er menunduk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Long Hao Chen kembali ke Han Yu, melakukan isyarat tangan padanya. Han Yu segera memahami maksudnya, dan bergabung di sisinya, mengucapkan mantra perlahan. Sementara itu, Yating yang berada di belakang Long Hao Chen juga mulai bernyanyi. Pada saat ini, kelompok 8 iblis secara bertahap menutup jarak antara puncak bukit. Tentu saja, saat mereka maju, serangan binatang ajaib itu menjadi semakin dahsyat. Dengan meningkatnya bahaya yang dihadapi Ye Xiaolei, mereka tidak akan menyusut bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Seberkas cahaya samar menyebar dari gunung, menyelimuti medan perang. Dilembabkan oleh cahaya keemasan ini, luka yang diderita oleh binatang ajaib segera disembuhkan sampai batas tertentu, dan kekuatan mereka meningkat sampai batas tertentu. Segera, gelombang cahaya lain yang lebih kuat ditaburkan, dan bahkan lebih banyak binatang ajaib yang disembuhkan ke tingkat yang lebih besar. Peningkatan dan pemulihan yang tiba-tiba ini membuat kelompok binatang ajaib itu semakin ganas, menghentikan serbuan kelompok 8 iblis itu. Kedua mantra ini secara alami berasal dari Long Hao Chen dan Han Yu. Meskipun Long Hao Chen tidak mampu menggunakan sihir penyembuhan skala besar, Yating bisa. Meskipun dia tidak bisa langsung menggunakan sihir sendirian, dia mengirimkan mantranya ke Long Hao Chen setelah menyelesaikan mantranya. Sejak mereka bertemu Ye Xiaolei, sepertinya mereka telah menjadi bagian dari surga ilusi, mendapatkan dukungan penuh dari surga ilusi. Dalam keadaan seperti ini, setiap orang memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Long Hao Chen berbalik, memanggil Chen Ying-er untuk bergabung dengannya dan menggumamkan sesuatu di telinganya. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Ying-er mengangguk sebagai jawaban. Tampilan yang dia berikan pada Long Hao Chen tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Sima Xian dan Wang Yuan sudah berada di kedua sisi Long Hao Chen, bersiap dengan baik. Tampaknya musuh sekarang hanya berada pada jarak 100 meter, tapi ini bisa diatasi dalam beberapa garis oleh mantra penyembuhan mulai memancar tanpa henti dari gunung, dan binatang ajaib yang menerima efeknya tidak hanya pulih dari luka mereka, tetapi juga menjadi tenang dari keadaan hingar-bingar mereka. Bagi mereka, fakta bahwa sihir penyembuhan dilepaskan dari puncak gunung menyiratkan bahwa Ye Xiaolei baik-baik saja, dan selama mereka bisa mempertahankan penilaian mereka sendiri, kelompok besar di hadapan mereka tidak perlu takut. Long Hao Chen memberitahu Yating, gunakan bahasa yang dapat mereka pahami untuk memberitahu mereka bahwa Ye Xiaolei hanya disegel sementara, dan memerlukan waktu untuk membebaskan dirinya. Kita harus menunda musuh setidaknya selama 1 jam. Mendengar suara Yating, kelompok binatang ajaib itu langsung meledak dalam kemarahan. Fakta bahwa Ye Xiaolei telah disegel oleh musuh-musuh ini bagi mereka merupakan aib total, tapi semangat mereka langsung meningkat, dan didukung oleh mantra penyembuhan dari gunung, serangan binatang ajaib menjadi lebih terkoordinasi. Bukan karena Long Hao Chen tidak berpikir untuk memerintah binatang ajaib ini dengan bantuan Yating, tapi dalam keadaan seperti ini jelas tidak akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini karena dia sama sekali tidak mengenal binatang ajaib ini, tidak mengetahui tentang spesialisasi mereka apalagi nama mereka. Jika dia benar-benar memerintahkan mereka, kelompok binatang ajaib itu mungkin akan menjadi lebih bingung. Jadi, apa yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan dukungan penyembuhan pada binatang ajaib ini dan meningkatkan moral mereka. Di sisi lain, Chen Ying-er duduk di tanah, dengan babi kecil McDool duduk di pangkuannya. Gadis dan binatang itu sepertinya sedang berkomunikasi tentang sesuatu, dan segera, Chen Ying-er mengeluarkan beberapa kristal ajaib besar.
menempatkannya di depan McDool. McDool tampak agak terkejut, tetapi dengan cepat mengambil keputusan di bawah dorongan Chen Yinger. Melihat kristal ajaib yang jelas-jelas berada di peringkat ke-7, dia menutup matanya. Zhang Fangfang juga bergabung dengan barisan penyembuh, hanya saja mantra penyembuhannya sejujurnya jauh dari mencapai level Han Yu. Lagi pula, dia memiliki penyembuh khusus di timnya, dan tidak perlu memberikan banyak investasi di bidang penyembuhan sebagai ksatria penjaga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah di puncak langkah ke-6, dan masih mampu melakukan teknik pemulihan hebat yang sederhana. Meskipun mantra penyembuhan berskala besar masih asing baginya, mantra yang ditargetkan tidaklah asing baginya. Rangkaian pemulihan hebatnya ditujukan pada binatang ajaib yang terluka parah, dan memberikan dukungan kepada binatang ajaib di samping penyembuhan skala besar Yating dan Han Yu. Dengan bantuan mereka serta berita bahwa Ye Xiaolei disegel, binatang ajaib itu dengan paksa menahan 8 iblis yang menyerang, khususnya, kemampuan penyembuhan berskala besar yang berasal dari elemen cahaya. Efeknya tidak berbeda dengan mantra serangan di mata iblis, meskipun tidak dapat menimbulkan luka yang nyata pada iblis-iblis ini, itu masih memiliki efek melemahkan mantra penguat ahbau yang diuntungkan oleh semua sekutunya. Long Hao Chen melirik ke langit, sebelum melihat Ye Xiaolei selanjutnya, mengeraskan tekad dan tekad batinnya. Ini bukan pertama kalinya dia memimpin pertempuran yang bisa dikatakan mencapai skala perang, tapi kali ini jelas yang paling berbahaya. Jika kelompok 8 ahbau berhasil mencapai mereka, akan sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa melawan. Setidaknya untuk saat ini kekuatan mereka masih jauh dari genggaman mereka. Namun, dengan begitu banyak binatang ajaib yang kuat, pihak mereka berhasil memblokir kekuatan utama musuh. Dalam kilatan cahaya redup, Long Hao Chen memperlihatkan tatapan sedingin es, menatap langsung ke mata ahbau, penampilan mereka saling berbenturan di udara, seolah menghasilkan kilauan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekuatan, Long Hao Chen masih jauh dari setara dengan dia, tapi dia tidak sedikit pun kalah dengan dia dalam temperamen, dan khususnya, dalam hal kekuatan mental, Long Hao Chen setara dengan pihak lain. Pandangan dingin ahbau terkonsentrasi pada Long Hao Chen, tapi dia sebenarnya jauh lebih terkejut daripada yang terakhir, matanya terfokus pada kelompok Long Hao Chen di atas gunung, yang tidak terhalang sedikit pun oleh binatang ajaib. Baginya, ini pasti konspirasi manusia. Fakta bahwa Long Hao Chen berhasil membawa begitu banyak orang melalui surga ilusi sudah di atas ekspektasinya, namun dia melihat di atas semua itu bahwa kelompok Long Hao Chen jelas bersimbiosis sempurna dengan binatang ajaib dari surga ilusi, bukan saja mereka tidak diserang oleh binatang ajaib, tapi malah mendapat dukungan mereka. Ini adalah alasan paling penting yang menyebabkan dia memaksa lain dari klan bintang iblis untuk menggunakan ramalan besar. Kedatangan kelompok Long Hao Chen menyebabkan dia merasakan gelombang krisis yang hebat. Jika Ye Xiaolei jatuh ke tangan mereka, semua upaya mereka di masa lalu akan sia-sia. Karena alasan ini, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan rekannya yang sangat penting, dan menggunakan sumpah untuk itu. Pada saat itu, jarak mereka menuju puncak gunung semakin mengecil, dan ahbau dapat melihat medan dengan sangat jelas. Tampaknya kelompok Long Hao Chen sama sekali tidak mengetahui pentingnya Ye Xiaolei, dan mereka hanya berdiri di sisinya. Satu-satunya tujuan mereka adalah menghentikan mereka dan tidak lebih. Dengan pertemuan ini, ahbau akhirnya santai. Meskipun binatang ajaib di sekitar mereka banyak, dia masih memiliki keyakinan untuk mampu menembus barisan mereka. Masih memiliki kesan mendalam dari luka yang Long Hao Chen tinggalkan padanya sehari sebelumnya. Meskipun dia merasakan keinginan untuk membuatnya menyerah, dia tetap membuat keputusan yang tepat di saat yang genting. Namun, bukan berarti dia tidak menyimpan dendam, sebaliknya, mengingat dia tidak pernah menderita luka apapun selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa Long Hao Chen lah yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Melihat ke puncak gunung, serangan ahbau menjadi semakin kuat, meski melambat, rombongan mereka tetap mantap mendekati bukit. Yue Ye sesekali melihat ke puncak bukit ini. Jika seseorang bertanya siapa orang yang paling tidak stabil di medan perang, itu pasti dia. Ketika dia melihat Long Hao Chen mengambil bagian dalam pertempuran itu, dia merasakan perasaan yang berbeda. Sebenarnya, apa yang paling dia harapkan adalah melihat kelompok Long Hao Chen muncul sebagai pemenang. Jika kelompok Long Hao Chen menang, tidak akan ada kerugian baginya. Namun sebaliknya, bagaimana jika kelompok Long Hao Chen terpaksa berada dalam kesulitan? Bukankah dialah yang akan dihukum karena hal itu? Gadis menakutkan itu, penuh semangat membunuh, juga ada di sini, dan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Jika mereka benar-benar berhasil melewatinya,
dan jika Ahbao menyelesaikan tujuannya, dia pasti akan mengalami kematian. Ini tidak akan berhasil, saya harus melakukan sesuatu. Orang dari klan bintang itu mengatakan bahwa ramalan besarnya hanya akan bertahan selama 1 jam. Saya harus membantu kelompok Long Hao Chen mengulur waktu. Pada titik pemikiran ini, pelanggaran Yue Ye dan perintahnya mulai kehilangan kekuatannya secara bertahap. Tidak hanya itu, tapi dia melakukan kesalahan yang sangat kritis, memungkinkan binatang ajaib yang kuat untuk menembus barisan mereka. Segera, seluruh formasi 8 iblis mulai berada dalam kekacauan sampai batas tertentu. Yue Ye jelas tahu bahwa dia tidak punya cara nyata untuk menghalangi kemajuan pusat kekuatan iblis, tapi mengingat kecerdasannya, ini secara alami dilakukan dengan sengaja, sebagai upaya untuk memberitahu Long Hao Chen bahwa dia melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Yue Ye, apa yang kamu lakukan? Ahbao berteriak dingin, berbalik dan meliriknya. Dengan cepat, sinar hitam keunguan jatuh ke tubuh Yue Ye, menyebabkan auranya bertambah kuat, kekuatan magisnya langsung pulih ke puncaknya. Terima kasih, Saudara Bao. Aku baik-baik saja, tenanglah, Yue Ye memberitahunya sebagai penghargaan. Sejauh ini, hubungan antara Yue Ye dan Ahbao sangat baik. Sebenarnya, dia awalnya tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara laki-laki Bao ini. Tetapi karena beberapa kebetulan, meskipun dia biasanya tidak pernah bisa bertemu Ahbao karena identitas rahasianya sebagai setengah manusia, dia bertemu dengan Ahbao akhirnya. Ahbao juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi di antara wanita iblis cantik yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan kepadanya untuk dipilih, satu-satunya yang dia sukai adalah Yue Ye. Hanya saja soal pernikahan keduanya sama sekali mustahil. Klan naga iblis sangat mendesak dalam hal kemurnian garis keturunan mereka, dan umumnya, hanya anggota dari klan yang sama yang dapat dipilih sebagai pasangan, sekalipun ada orang luar yang dijadikan istri, dia tidak akan menjadi istri resmi. Jika Yue Ye hanyalah gadis biasa, segalanya akan lebih baik dan dia akan menjadi wanita Ahbao, tidak peduli dari klan mana dia berasal. Ini hanya akan dianggap sebagai suatu kehormatan besar, suatu hal yang mulia. Namun, ayah Yue Ye adalah dewa iblis bulan, yang kedua di antara semua dewa iblis, mengingat posisinya sebagai putri kesayangan dewa iblis bulan, bagaimana dia bisa dijadikan selir belaka untuk Ahbao? Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang sangat halus, dan Ahbao berdebat keras tentang masalah ini dengan Kaisar Dewa Iblis berkali-kali secara pribadi. Mungkin itu adalah rasa haus akan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, tapi dia memiliki tekad mutlak untuk mendapatkan hati Yue Ye, dan bahkan menyatakan keinginan mutlaknya untuk menjadikan Yue Ye sebagai istri resminya. Karena alasan ini, Kaisar Dewa Iblis hampir melumpuhkannya dari hak waris karena kemarahan yang berlebihan. Namun sayangnya, Kaisar Dewa Iblis hanya memiliki satu putra ini, dan jika dia melakukan itu, tahta hanya mungkin diberikan kepada Leng Xiao. Sudah hampir 2 tahun mereka berdua, ayah dan anak, bertengkar soal masalah ini. Pertama kali Long Hao Chen bertemu Yue Ye, Leng Xiao sebenarnya dikirim untuk membawa surat kepada Yue Ye dari kakaknya. Pertama-tama, kekuatan Ahbao adalah hasil dari identitasnya sebagai putra mahkota naga iblis. Tidak hanya dia sangat kuat tetapi juga bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan sangat disukai oleh Kaisar Dewa Iblis. Melihat hubungan mereka berdua, sebagai seorang putra dan ayahnya, hancur karena masalah pernikahan adalah sesuatu yang Kaisar Dewa Iblis sama sekali tidak ingin melihatnya. Meskipun bakat Leng Xiao juga signifikan, namun masih jauh dari Ahbao, terutama karena Ahbao mengungkapkan bakat tersebut akhir-akhir ini selama bertahun-tahun, menunjukkan ledakan bakat luar biasa yang berasal dari garis keturunannya sebagai naga iblis. Iblis berbeda dari manusia. Ketika seorang penguasa manusia melihat putranya sendiri memperoleh terlalu banyak kekuatan, dia pasti akan mencoba mengurangi kekuatan putra mahkota ini untuk memperdalam kekuasaannya sendiri. Namun iblis justru sebaliknya, penguasa iblis manapun akan berharap untuk melihat putranya sendiri menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan hal terbaik baginya adalah melihat putranya memiliki kemampuan untuk membunuhnya demi jabatan raja. Dengan demikian, Kaisar Dewa Iblis akhirnya dibujuk oleh putranya, dan hari itu, untuk masalah pernikahan inilah dia datang mencari Dewa Iblis bulan. Kesepakatan Kaisar Dewa Iblis sederhana saja, dia bisa membiarkan putranya memilih Yue Ye sebagai istri resmi, tapi dalam kasus ini, putranya harus memilih 2 wanita dari klannya sendiri sebagai selir, dan harus berjanji kepada semua anggota klannya bahwa penerusnya di masa depan akan dipilih, prioritas di antara putra-putra selir ini. Mengingat betapa hebatnya posisi Kaisar Dewa Iblis di antara semua ras iblis,
Bersikap sedikit fleksibel seperti ini bukanlah masalah besar baginya. Kalaupun ada yang tidak setuju, mereka akan ditindas oleh ayah dan anak, jadi masalah ini sudah bisa dikatakan dianggap sudah pasti. Meskipun Kaisar Dewa Iblis dapat dikatakan telah mencapai persyaratan ini dengan putranya, langkah ini sebenarnya menghasilkan dua keuntungan. Hal ini tidak hanya akan memuaskan hasrat putranya sendiri, namun pada saat yang sama akan semakin memperdalam hubungan antara Dewa Iblis Bulan dan dirinya sendiri, semakin mengamankan posisinya sendiri sebagai penguasa. Karena perubahan tersebut, Ahbao berhasil mengajak Yueye untuk ikut serta dalam operasi ini. Jika tidak, mengingat kekuatan Yueye, para iblis secara alami akan memilih individu yang lebih cocok daripada dirinya. Adapun Yueye, apakah dia sebenarnya menyukai Ahbao? Tidak peduli apakah itu terhadap Kaisar Dewa Iblis atau Ahbao, masalah ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mereka berdua pertimbangkan, bahkan Dewa Iblis Bulan tidak memikirkan hal itu. Menurut pendapat mereka, hal ini tidak mempunyai konsekuensi apapun. Lagi pula, di antara semua iblis, apakah ada seseorang yang bisa menandingi Ahbao? Sebenarnya karena perasaan mendalam yang dimiliki Ahbao terhadapnya, Yueye merasa tidak takut dan berani melakukan kesalahan kritis. Jika ini adalah orang lain, mungkin Ahbao akan langsung menamparnya tanpa keberatan. Tapi karena itu dia malah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyembuhkannya. Saudara Bao, kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik. Tapi aku bertanya-tanya mengapa, aku tidak bisa jatuh cinta padamu. Mungkin aku bisa menjadi istrimu, tapi sebenarnya aku tidak mencintaimu. Dalam hatiku, kamu lebih seperti seorang kakak laki-laki, bukan seorang suami. Yueye diam-diam berpikir bahwa dia juga tidak bisa terus melakukan kesalahan selamanya, karena ini akan terlihat terlalu mencolok. Setelah dia kembali ke keadaan normalnya, pergerakan iblis terus berjalan sesuai. Namun, dapat juga dilihat pada saat itu bahwa setelah bertarung sekian lama, kelompok 8 iblis itu mulai merasa lelah. Yueye menoleh untuk melihat ke arah gunung, melirik Long Hao Chen yang berdiri di sana. Long Hao Chen saat ini hanya menatap Ahbao dengan sepenuh hati, bahkan tidak melirik Yueye. Melihatnya, mata Yueye mulai terlihat agak kabur. Dia juga tidak tahu tentang pemikirannya sendiri tentang Long Hao Chen, tapi dia setidaknya bisa yakin bahwa di dalam hatinya sendiri, ksatria manusia muda ini muncul dalam frekuensi yang melampaui frekuensi Ahbao. Apa yang harus dilakukan untukku? Pada akhirnya, Yueye diam-diam menghela nafas, bahkan mengingat kecerdasannya, dia saat ini sedang kebingungan. Long Hao Chen tidak tahu bahwa Yueye mengalami pergulatan internal seperti itu, tapi melihat penampilannya sebelumnya, dia secara alami memahami niatnya. Long Hao Chen sudah bertekad untuk tidak membiarkan gadis ini dikorbankan, bahkan jika mereka pada akhirnya harus dikalahkan, dia tidak akan mengorbankan Yueye. Gadis ini sangat cerdas, memiliki aset seperti itu di dalam iblis sangatlah berharga. Chai Er juga melihat tampilan Yueye, tapi pandangannya ke arahnya menjadi lebih dingin. Ini karena dia kebetulan melihat kepahitan tersembunyi pada dirinya saat dia melihat Long Hao Chen. Pada saat itu, dia bahkan memiliki keinginan instan untuk memicu pembatasan yang diberlakukan pada Yueye, dan membunuhnya. Dia hanyalah ancaman yang terlalu kuat. Dari segi penampilan, Yueye tidak kalah sedikit pun dengan Chai Er, dan bahkan melebihi kedewasaannya.